meningkatkan populasi orangutan, kita juga harus meningkatkan carrying capacity yang ada di habitatnya. Tanam pohon-pohon pakan juga supaya dia bisa menambah populasinya dan juga tetap ada di hutan. Jadi nggak harus cari makan pertambangan atau ke perkebunan sawit. Nama saya Indira Nurul Komariah, biasa dipanggil Indi. Untuk latar belakang pendidikan, saya dulu S1 Biologi di Universitas 11 Maret Solo. Untuk S2-nya di jurusan Biosains Hewan di IPB. Untuk pekerjaan saat ini saya menjabat sebagai asisten direktur di LSM Center for Orangutan Protection atau COP. Kalau sukanya, tertariknya tuh dari kecil ya, karena dulu sering pelihara binatang kayak kucing, kelinci, kambing. Dan kebetulan memang waktu kuliah keterimanya di jurusan biologi. Terus kalau mulai tertariknya di satwa liar, dulu saya ikut COP School. Jadi COP punya sekolah konservasi setiap tahun di Jogja namanya COP School, dan dulu saya alumni di angkatan 4. Nah, setelah ikut COP School itu saya jadi kayak punya kenalan di beberapa LSM satwa liar yang lain. Makanya saya skripsinya tentang lutung Jawa. Itu dulu penelitian di Malang di Jawa Timur. Jadi saya kayak monitoring lutung Jawa selama sebulan untuk skripsinya. Terus juga untuk S2-nya saya juga tentang primata, itu tentang monyet Sulawesi di Sulawesi Utara. Jadi memang dari dulu tertariknya di hewan dan terutama di primata ya. Terus untuk soal tertarik di orangutan ya tadi karena yang pertama saya ikut COP School dan itu memang LSM COP ini memang fokusnya di orangutan. Jadi ya lebih banyak pengetahuannya soal primata terutama orangutan. Kalau di ini ya di Indonesia ini kita termasuk yang negara mega biodiversitas. Jadi kayak banyak banget satwa liar yang ada di Indonesia, dan untuk keanekaragaman spesies kita termasuk nomor 3 tertinggi di dunia setelah Brazil dan juga Kongo. Jadi memang satwa liar kita banyak, dan sayangnya peneliti satwa liar tuh yang asli Indonesia tuh jarang ya. Kalau kita kayak cari di Google Scholar, itu misalnya cari orangutan atau cari tentang bekantan atau apa, itu kebanyakan tuh penelitinya orang asing semua. Jadi kayak saya tuh kayak tertarik pokoknya orang Indonesia tuh harus ada yang memang ahli di satwa liar, dan kita kayak yang bisa menjelaskan, kayak menyebarluaskan soal awareness, soal konservasi satwa liar ke orang Indonesia juga. Nah itu emang tantangan untuk konservasi satwa liar ya, karena habitatnya udah menurun, terus juga banyak perburuan, makanya yang saat ini bisa kita lakukan ya kita bekerja sama dengan pihak berwenang, dalam hal ini KLHK. Kita sebagai mitranya KLHK, kita kerja bareng. Terus di COP sendiri kami punya tim untuk anti perdagangan satwa liar. Jadi tim ini bertugasnya investigasi ke pasar-pasar hewan, ke sosial media. Terus kita kayak bantu penegak hukum nanti untuk menangkap penjahat pedagang satwa liar. Terus juga untuk yang soal tadi tentang habitat, kita punya tim patroli. Jadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Kalimantan Timur kita ada tim patroli yang tugasnya jagain habitatnya satwa liar. Terus juga kita ada tim rescue, jadi kalau ada misalnya orangutan terjebak di kebakaran hutan, atau orangutan masuk ke pemukiman, atau ada yang pelihara satwa liar, nah itu kita akan bantu pihak BKSDA untuk merescue. Dan kita juga ada pusat rehab di Kalimantan Timur dan juga Sumatera Utara. Jadi satwa-satwa yang dulunya bekas peliharaan atau misalnya yang perlu penanganan medis lebih lanjut, itu akan masuk ke pusat rehab kita akan rehab atau kita melakukan penanganan medis. Nanti setelah siap untuk dilepas liarkan, kita akan lepas liarkan. Oke, kalau di orangutan dulu saya pernah tergabung di tim monitoring pasca pelepas liaran ya. Jadi setelah orangutan hasil rehab itu kita rilis, itu nggak langsung ditinggal. Itu kita ada monitoring dulu selama 3 bulan. Nah itu saya ikut tim itu, dan itu salah satu momen yang paling paling saya ingat waktu kita di konservasi orangutan tuh. Memang momen pelepas liaran tuh yang paling amazing, karena kayak satwa yang kita rescue, satwa yang kita latih selama ini tuh akhirnya bisa lepas liar kembali di hutan. Nah itu cukup terkenang buat saya ya, untuk momen lepas liar itu ketika satwa yang tadinya di dalam kandang itu berhasil kita lepas liar. Terus di daerah lepas liar itu juga sebenarnya ada kayak potensi resiko juga. Jadi ketika satwa yang kita lepas liar misalnya kayak ternyata dia tidak berhasil adaptasi sama lingkungan yang baru, terus akhirnya dia masuk ke ladang masyarakat. Nah itu sempat terjadi juga, dan itu tugasnya tim yang pelepas liaran ini juga untuk kayak melakukan mitigasi penanganan satwa liar yang masuk ke ladang itu.
Yang paling seru sih semisal ini ya, orangutan tuh ternyata dia kalau di hutan itu nggak cuma cari makan doang. Jadi ada banyak ilmu yang bisa kita dapat ketika kita monitoring orangutan. Kayak misalnya di hutan itu kan banyak nyamuk ya. Ternyata tuh orangutan suka ngambil daun tertentu gitu, terus dia kayak oles-oles di tangannya supaya dia nggak digigit nyamuk. Jadi kayak penangkal serangga, penangkal nyamuk gitu. Terus ternyata orangutan walaupun dia makan buah-buahan, tapi dia juga kayak dietnya dia juga kadang kayak daging-dagingan gitu, agak omnivora juga dia. Jadi kayak dia makan telur serangga juga, dia kayak makan rayap juga, dan beberapa kali juga orangutan Kalimantan terpantau makan kukang, jadi makan primata yang lain juga gitu. Tim rescue kami pernah kayak evakuasi orangutan itu yang umurnya baru kurang lebih 2 minggu. Jadi masih bayi banget, kayak baru lahir banget, dia udah terpisah sama induknya dan kayak masih kecil banget ketika kita rescue. Dan akhirnya kita itu bukan ke pusat rehab kita sih, ke pusat rehab yang lain, dan oleh dokter hewan di sana diperiksa dan ternyata umurnya baru sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi masih semuda itu dia udah terpisah sama induknya dan udah harus kayak hidup sendirian gitu. Terus juga kami pernah evakuasi orangutan yang di badannya itu ada 130 butir peluru senapan angin. Dan itu sayangnya tidak berhasil kita selamatkan karena memang sebagian besar peluru itu ada di kepala. Jadi memang kondisinya sudah kritis sekali. Biasa karena konflik ya, interaksi negatif. Jadi orangutan dia masuk ke perkebunan misalnya, atau ladang, atau masuk ke dapur masyarakat untuk ngambil makanan gitu. Dan masyarakat atau mungkin pekerja di kebun itu merasa ekonominya terancam, merasa rugi, dan itu akhirnya orangutan dianggap hama lalu ditembak oleh senapan peluru. Dan ada juga kasus itu perburuan, jadi karena mau ngambil anaknya makanya induknya itu ditembak. Ya karena kan primata itu bondingnya antara induk dan anak tuh sangat tinggi, jadi induk itu tidak akan melepas anaknya sampai usia tertentu gitu. Kalau untuk orangutan sampai usia 4 tahun di sapi, lalu 7 tahun dia lepas dari induk. Jadi induk tuh akan berusaha mati-matian supaya anaknya itu tidak diambil oleh pihak yang lain. Jadi makanya untuk pemburu itu mendapatkan anaknya, dia harus membunuh induknya terlebih dahulu, atau mungkin kayak bius induknya terlebih dahulu untuk bisa dapat anaknya. Karena kalau enggak, induknya akan mempertahankan anaknya terus-terusan. Iya, kita tim di Kalimantan Timur ada tim yang mobile, jadi tugasnya mereka kayak sweeping habitat orangutan, ada yang land clearing baru atau enggak. Terus juga mereka tugasnya ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi. Jadi kita kayak edukasi, ini orangutan tidak boleh diburu, tidak boleh dianiaya atau ditangkap. Dan kalau misalnya ada orangutan masuk ke kampung, bisa hubungi kami atau BKSDA di nomor sekian gitu. Dan itu responnya positif ya. Selama ini kita kalau kayak kasus orangutan, misalnya ada yang pelihara orangutan atau ada orangutan masuk ke kampung, itu justru laporannya banyak dari masyarakat. Jadi memang masyarakat menanggapi itu dengan positif gitu. Kalau kita ada beberapa strategi ya. Kalau misalnya memang orangutan masuk ke kampung, kita akan menurunkan tim asesmen dulu ke sana. Dan kalau misalnya orangutannya bisa dihalau, kayak diusir balik ke hutan, nah itu masalah selesai yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya orangutannya masih balik lagi, kita akan ada turunin tim medis juga. Siapa tahu orangutannya tuh sakit, jadi dia nggak bisa cari makan sendiri, makanya harus ke kampung, atau misalnya dia malnutrisi. Nah itu kalau memang butuh rescue, evakuasi, kita akan evakuasi, kita pindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Dan kita juga ada strategi untuk edukasi, jadi kayak kita mengedukasi terutama kayak kalau di kampung kayak tetua adatnya atau ketua kampungnya, tolong orangutan ini jangan ditembak atau jangan ditangkap. Kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungi kami. Dan kami juga selain kita selamatin orangutannya, kita juga berusaha supaya konflik itu tidak memanas. Jadi kita juga ada upaya penanaman di kayak kalau di Kaltim kita ada hutan lindung Sungai Lesan, itu kita ada kayak desa binaan di situ. Kita tanam pohon-pohon di daerah border antara hutan lindung dan juga kebun masyarakat. Jadi kita tanam pohon buah-buahan, makanya kayak orangutan tuh nanti makannya buah-buahan itu aja, atau itu kayak cukup di hutan aja, nggak perlu ke kampung untuk cari makanan. Kalau karena ini kita kerja tim ya, jadi bukan hanya saya yang melakukan, jadi kayak kerja tim di KOP. Kita yang pertama kita yang jelas ada asesmen dulu. Kalau misalnya ada
Kayak misalnya orangutan di pinggir jalan atau orangutan di tengah pertambangan gitu. Ada tim yang asesmen ke sana dulu apa betul ada orangutan di sana dan kondisinya perlu dievakuasi atau bisa langsung kayak diusir balik ke hutan gitu. Nah, kalau memang butuh evakuasi, kita akan evakuasi bersama BKSDA. Lalu kalau misalnya orangutan itu masih kecil, itu kita akan rehab dulu. Jadi kalau sudah sampai di pusat rehab, kita akan melakukan medical check up. Jadi kita cek semuanya ada peluru atau enggak, ada luka atau enggak, dan ada penyakit menular atau enggak seperti hepatitis, herpes, HIV, TBC, segala macam. Dan kalau misalnya orangutannya itu butuh direhab dulu, misalnya masih terlalu kecil, dan ketika dia medical check up-nya lolos, kayak sehat gitu, dia akan melalui sekolah hutan terlebih dahulu. Jadi orangutan itu setiap hari akan kita lepas di hutan gitu dengan pengawasan oleh animal keeper dan juga teman-teman biologi. Dan dia kayak bebas gitu di situ, mau dia berayun, mau dia manjat, mau dia bikin sarang, itu cari makan, itu bebas selama sepanjang siang ya. Terus nanti sore kita akan bawa lagi ke pusat rehab gitu. Dan itu kita sekolah hutan itu kita melatih orangutan supaya terbiasa untuk hidup di alam bebas, di alam liarnya sendiri. Dan kalau misalnya memang dia perilakunya sudah oke, sudah bagus, terus juga secara umur dia udah kurang lebih 7 tahun, itu kita akan pindahkan ke namanya pulau pelepas liaran, pulau prarilis. Jadi di situ kita orangutan yang sudah lolos sekolah hutan kita masukin ke pulau itu kurang lebih ada 2 hektar hutan di pulau itu. Nah itu kayak akhirnya orangutan hidup selama 24 jam di luar kandang. Jadi di sana mereka akan kayak bener-bener berlatih untuk hidup tanpa bantuan manusia. Jadi selama di pulau itu dia akan cari makan sendiri, bikin sarang sendiri, hidup sendiri. Dan kalau misalnya perilaku selama di pulau itu sudah bagus, sudah kayak dianggap liar gitu, ini tuh baru kita lepas liarkan yang betulan ke hutan lindung. Kalau kami di KOP kita ada slogan save or delete, you decide. Jadi itu ada di tangan kita menentukan apakah kita akan melestarikan satwa itu atau kita akan membiarkannya punah.